sudah ada apa namanya role-nya usia sekarang, usia segini itu nanti goalsnya di mana, usia sekian nanti goalsnya di mana. Jadi nggak melulu nanti menang gitu kan. Iya, kadang dilatih gitu tujuannya cuma untuk menang doang. Padahal usia mereka itu belum. Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Balik lagi di Sport Corner ya. Oke, pertama-tama kita ucapkan terima kasih karena sudah menyentuh 1000 subscriber pertama. Terima kasih. Thank you guys ya teman-teman. Berarti dengan adanya 1000 subscriber berarti semakin banyak juga yang nonton channel kita ya. Iya, lumayan lah. Berarti kita harus juga semakin memberikan kualitas daripada konten biar mereka juga paham. Benar. Paham soal apa tadi? Ya, soal olahraga dan Apa? dunia olahraga lah. Perbacotan dunia ya. Ya benar. Ya, sambat tentang dunia olahraga, sambat mahasiswa olahraga juga dan lain sebagainya di situ ya. Oke, jadi terima kasih sebesar-besarnya juga buat teman-teman yang tetap masih stay nonton kita terus ya. Semoga tetap kalian bisa mendapatkan apa yang kita share ilmunya. Benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan video kali ini. Sebenarnya saya tuh sedikit apa namanya gusar ya. Gusar itu apa? Oh, gusar. Jengkel apa? Jengkel. Jengkel. Iya, jengkel. Jengkel ya. Bukan jengkel. Lebih ke kayak igit-igitan kalau orang Surabaya. Apa gitu-gitu? Igit-igitan itu kayak semacam Gatel. Gatel itu misu, Mas. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Gatal. Ya. Gergetan. Nah, gergetan loh. Gergetan karena memang karena sekarang sudah mulai menjamurnya profesi sebagai coach ya. Iya, banyak sih. Nah, banyak emang. Sudah mulai semakin digemari profesi ya, sekali lagi profesi soal pelatih ya, bidang pelatih gitu loh. Tapi juga kita juga berbicara ketika kualitas dari pelatih itu semakin banyak juga, otomatis ketika mereka nggak mau update individualnya, saya bicara individual, soal personal gitu kan, otomatis mereka juga akan ketinggalan dan mereka juga bahkan ngawur gitu loh, sekedar ngelatih. Gimana nih menurut pengamatan saudara Coach Darmawan juga ya, pelatih nih? Emang sekarang tuh untuk mendapatkan sertifikasi ngelatih itu lumayan mudah ya. Yang penting kita punya modal sih. Tapi untuk apa namanya? Untuk kualitas sendiri itu menurutku agak menurun. Agak menurun. Semakin banyaknya mereka yang lulus dalam tanda kutip. Iya, karena dulu orang ambil sertifikasi belajar dulu. Benar. Mereka belajar teori tentang kepelatihan. Dunia kepelatihan seperti apa. Setelah itu mereka ambil sertifikasi. Nah, nanti di pelatihan mereka hanya untuk mematangkan sekaligus Standarisasi. Banyak misalnya yang sudah dipelajari mereka bakalan sharing-sharing lagi di sana biar pondasinya makin kuat, ilmuannya makin kuat ya. Kalau sekarang beberapa orang ambil sertifikasi pelatihan tuh benar-benar dari nol. Benar, maksudnya mereka belum pernah praktek juga langsung ambil kan gitu. Hanya ya pernah sekedar ngelatih, ikut-ikut ngelatih gitu, kemudian ambil sertifikasi. Nah, juga semakin banyaknya seperti itu dalam tanda kutip itu bisa juga kayak semakin gampang gitu kayaknya ambil lisensi itu ya. Mudah lah, tapi kualitasnya. Nah, itu juga perlu dipertanyakan juga apakah lulusannya memang benar-benar tersertifikasi yang maksudnya dia mempunyai kemampuan yang kompeten gitu kan, dalam arti atau cuman ya ini nggak hal yang tabu sih. Ketika kita ada lisensi pelatih A, pelatih B, atau cabur A, cabur B, itu ketika dia udah masuk, maksudnya dia ikut sertifikasi, ikut lisensi, pasti lulus men. Iya, kebanyakan gitu sih. Iya kan? Dan akhirnya ya gampang aja. Emang sih di dunia olahraga. Aku pernah komen di salah satu pusat kayak yang ngeluarin sertifikasi. Oke. Nah, itu aku komen.
tapi di salah satu cabur bela diri ya. Oke. Nah, misalnya anggaplah bela diri A. Nah, si bela diri A ini mereka gampang banget ngeluarin sertifikasi, dan orang-orang yang diberikan sertifikasi itu nggak bener-bener paham gitu sama cabur itu. Benar. Nah, karena adanya sekarang olahraga masyarakat ya, olahraga masyarakat, dan masyarakat itu nggak seberapa paham sama dunia olahraga juga, mereka tetap make pelatihan kayak gitu. Tetap dipakai ya coachnya kayak gitu. Iya. Karena nggak ada suatu tolak ukur mungkin ya. Mungkin ya karena ya tadi semakin Yang banyaknya penting kan itu. punya sertifikasi. Yang penting itu. ya itu biasanya itu toh. Yang penting saya kan ada sertifikat, berarti kan saya menandakan kalau saya ini pelatih, saya ini coach. Iya. Kan, sertifikat. Dulu dijawabnya itu kayak kan ngomong, coach, kok sekarang gampang banget yang ngeluarin sertifikasi. Seseorang kadang cuma latihan belajar di pelatihan selama beberapa hari. Oke. Kemudian mereka keluar ngajarin orang. Nah itu. Ngajarin orang. Mereka pun belum bener-bener paham gitu sama yang mereka lakukan. Benar. Cuma berapa hari doang kan belajarnya. Kadang 4 hari, kadang 3 hari gitu. Dan mereka sudah ya beberapa ada yang udah sok-sokan lah. Kalau materi aku nggak bakal permasalahin sih. So far nggak masalah kan? materi. Soalnya mereka bisa pelajari sendiri. Oke. Kalau praktek, menurutku gimana ya? Nah. Karena ini cabang olahraga yang aku komen kemarin. Cabang olahraga. Iya, aku kan ngomong banyak atlet-atlet yang bagus. Mereka juga ngerangkap sebagai pelatih, misalnya untuk olahraga masyarakat ya. Oke. Nah, mereka itu kadang nggak kepake. Nggak dipakai di situ. Kalah sama orang-orang yang sekedar tahu doang, tapi cuma punya sertifikasi. Cuma modal sertifikat doang Iya. ya. Iya. Orang yang benar-benar di dalam olahraga itu kayak nggak kelihatan. Kayak dia nggak nonjolin dirinya sendiri gitu kan. Ya gimana ya? Agak ini juga mungkin bakalan ada yang tersinggung ya, tapi mau gimana lagi? Realitanya seperti itu. Harus diomongin. Jadi mereka itu kayak ngeluarin sertifikasi itu, yang penting kalian mau bayar, kami Ya, kasih lulus. sertifikasi. Ya itu, ada uang ada sertifikat lah, kita bicara Iya. seperti itu. Nah gitu. Cuman nah itu kembali lagi ke atletnya. Kita sekarang ngomong atletnya. Produknya kan atlet nih pelatih. Produknya ini atlet. Sekarang ini realitanya memang karena cabur saya juga. Saya nggak punya cabur, cuman banyak berkecimpung di basket gitu Basket, kan. ya. Yes, basket. Banyaklah kenalan beberapa coach juga kan ya. Itu saya lihat, saya pantau beberapa coach juga kayaknya mereka ngelatih itu beberapa itu cuma sekedar ngelatih itu. Sekedar ngelatih. Yes. Ya. Kadang-kadang juga gini. Jadi mereka itu adaptasi misalnya, ini kok mereka lihat di YouTube latihan A nih. Nah, ini tak praktekkan di atletku nih. Ya. Let's say kita bilang Tapi atletnya, mereka kan. nggak tahu ini tujuan atau Yes. Tujuannya apa gitu kan. Terus nanti latihannya seperti apa mereka nggak tahu kan, seperti itu. Dan juga beberapa itu masih ya itu tadi based on pengalaman mereka sebagai pemain itu yang banyak sekali, maksudnya nggak di cabang olahraga tertentu sih, mungkin beberapa cabang olahraga. Saya juga nggak menyalahkan mereka setelah menjadi pemain terus ngelatih, ya so far nggak masalah. Iya. Nah itu juga sih menurutku kekurangan kita ya. Orang yang berawal dari atlet kemudian jadi pelatih, mereka tuh jarang banget pakai kayak teori gitu, materi-materi. Oke, benar. Mereka kayak malas belajar. Yang penting aku dulu dilatih ini, ya kalian aku latih ini. Nah itu. Tambah mereka tahu dasar-dasarnya dulu, tahapan-tahapannya. Tahapannya. Iya, yang di sini bakalan kita bahas nanti kan tahapan-tahapan gitu kan. Nah itu. Mereka nggak paham sama itu. Kemudian orang yang paham teori, mereka kadang nggak paham prakteknya. Nggak bener-bener paham. Berkebalikan nih. Iya. Iya. Ya masalahnya karena Minim praktek mungkin. malas belajar. Ya intinya mungkin itu. Nah, Karena mungkin ya karena mereka sudah dapat duit men gitu loh. iya sih. Ya kan udah digaji, ngapain belajar lagi mas gitu kan. Iya benar. Jadi ya wis, ya dipraktekin itu aja terus sampai besok-besok gitu. Beberapa tahun kemudian juga metodenya itu terus gitu kan. Iya. Oke lah. Kita mungkin masuk di pembahasan kita ya. Iya, jadi intinya adalah kita mau kenalkan nih buat coach semua ya. Iya.
namanya itu coach dan orang tua orang tua misalnya, juga, orang tua. bahkan juga kalau atlet yang nonton sekarang nih, kalian bisa tahu nih. Jadi nanti itu sudah ada apa namanya role-nya usia sekarang, usia segini itu nanti goalsnya di mana, usia sekian nanti goalsnya di mana. Jadi nggak melulu nanti menang gitu kan. Iya, kadang dilatih gitu tujuannya cuma untuk menang doang. Padahal usia mereka itu belum masih usia belajar untuk berkompetisi, tapi udah dipaksa untuk menang, jadi juara. Bener, gitu. Jadi ya kasarannya matang sebelum usianya lah. Iya benar. Dan waktunya mereka untuk matang itu mereka udah turun. Udah turun performanya. grafiknya. Grafik apa namanya kalau di grafik di charts gitu dia turun. Iya. Sayang. Ibaratin buah gitu loh. Dikasih kayak apa ya, bahan Karbit kimia, lah. Iya, dikasih karbit. bahan kimia biar dia cepet mateng. Nah, tapi kalau udah selesai? Ya, tapi kan belum waktunya mateng dia. Dipaksain. Akhirnya rasanya kepaksa banget gitu. Iya, rasanya gitu. Setelah waktunya mateng, bener-bener bagus, dia udah busuk. Iya sih. Bukan malah, ya harusnya malah lebih matang gitu. Iya benar. Oke, jadi untuk mungkin yang lihat banyakkan coach ya, atau rekan-rekan semua yang berkecimpung di dunia olahraga. Sebelumnya sudah ada sih acuannya itu loh, dari luar negeri, namanya itu Canadian Sport Life. Iya. Dia keluarin sebuah buku ya, dan juga sebuah acuan di mana dia diterapin kalau nggak salah di Kanada. Tapi juga bisa diterapin dimanapun. Dimanapun. Iya. Jadi memang tolak ukur usia sekian, goalsnya di mana gitu kan. Jadi namanya adalah Long Term Athlete Development. Long Term Athlete Development. Development. Iya. Namanya LTAD. Ini saya ada filenya. Jadi memang itu semua sudah dijelaskan di sini, bukunya bahasa Inggrisnya. Buat teman-teman yang ingin minta soft file PDF-nya, kalian bisa DM di Instagram kita official M Sport Performance ya. Sport Performance. M Sport Performance, linknya ada di bawah di komentar, ataupun kalian bisa komentar di bawah, tuliskan email ya, nanti kita akan balas satu persatu. Kita akan kirim PDF-nya. Ini juga buat kalian, buat ngelatih. Iya, untuk pacuan. Acuan, biar nanti juga pacuan kuda. Iya, acuan. Ha. Acuan, nah. Jadi biar ngelatih itu ada acuan. Pinter. Ya acuannya biar nggak sembarangan juga gitu loh. Biar juga nanti atletnya sesuai dengan kemampuannya di usia tersebut. Ya benar. Ya, kalau sesuai bukunya Canadian Sport for Life itu dijelaskan bahwasannya membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tahap tuh. Tahap 7 tahapan. Apa aja tuh? Jadi ada 7 tahapan nih ya. Yang pertama itu active start. Itu usia sekitar 0 sampai 6 tahun. Jadi sampai 6 tahun. Yes, di active start itu bakal calon atlet ya? Masih muda, masih belum kelihatan. Tapi kan udah ada rencana kan? Sudah ada rencana, tapi ya, meskipun kalian nggak ngerencanain anaknya untuk jadi atlet ya bisa dijadiin pacuan juga. Ini kan membantu motorik mereka agar lebih bagus. Bener. Active start itu nanti mengenalkan bahwa mereka itu pergerakan-pergerakan yang gerakan dasar sih, seperti merangkak, jongkok, dan lain sebagainya, jalan, throwing, melempar dan lain sebagainya itu mereka targetnya di active start. Iya. Jadi memang untuk memperkaya gerakan mereka. Ketika mereka bisa melakukan gerakan apapun, gerakan fundamental ya, gerakan dasar, otomatis mereka akan merekam memori banyak gerak dan kasarannya melakukan apapun bisa gitu kan. Iya, sebagai orang tua juga mungkin mulai dini harus memperbaiki anak-anaknya. Misalnya kan kadang anak tuh jalannya agak beda ya. Ada yang di usia ini yang baik untuk diperbaiki. Motoriknya seperti itu. Misalnya mereka jalan kakinya mepet banget, hampir kayak misalnya dia anak cowok tapi jalannya kayak cewek. Mulai dari situ mungkin bisa dipoles dikit, dideteksi sejak dini lah. Iya. Gitu. Oke, fase yang pertama itu. Yang kedua adalah fundamentals nih. Jadi fundamentals itu usianya 6 sampai 9 tahun. 6 sampai 9. Fundamental itu semuanya kita ajar. Kalau menurut Canadian Sport Life itu dia adalah untuk overall movement skill. Jadi lanjutan dari tadi, dia semakin menyempurnakan gerakan-gerakan dasarnya tadi. Dan dia juga sudah mulai menemukan enjoy-nya bergerak. Untuk bersenang-senang. Ya, fun dan juga participation.
Jadi emang dia dikenalkan untuk bergerak itu supaya senang dulu, olahraga supaya senang dulu. Iya, kalau misalnya atlet ya, kita kan bicara olahraga. Misalnya atlet tuh itu masuk apa ya? Tahapan apa misalnya? Kalau atlet, Nah, ya kita ajarkan dulu, menurut ini ya, ya, kalau untuk calon atlet nih, diajarkan ABC drill biasanya. drill. Ya ABC drill tuh agility, balance, koordinasi, tapi yang basic, yang fundamental banget lah. Iya. Yang paling mudah yang bisa mereka lakukan dan juga membangun motoriknya lagi. Yang pertama itu. Oke, Pembagiannya gimana? pembagiannya apa tuh? Pembagian berapa persen untuk spesifik misalnya? Oke, ini kalau di sini sih Belum ada ya? Kalau usia segitu. usia segitu kayaknya tadi ada sih. Kalau ini mungkin bukan mungkin sih. Jadi untuk usia fundamental itu nggak ada pembagian dulu, masih dia Belum ada. pokoknya senang dulu. Untuk senang dulu, dia masih belum dikenalkan benar-benar program latihan yang terlalu spesifik apa belum. Nah ini masuk ke fase ketiga, Fase ketiga, learning to train, learning to train. belajar untuk berlatih. Learning to train. Usianya berapa? Kalau learning to train menurut Canadian Sport Life ini sekitar 9 sampai 11 tahun. 9. Oh iya. Yes, 9 sampai 11 tahun itu goals-nya adalah dikenalkan overall sport skill development. Jadi membangun semua sport skill, kemampuan olahraga. Diajarkan basket, diajarkan silat, diajarkan karate, sepak bola dan sebagainya. Iya, tapi bisa sebagai ini ya, misalnya di usia segitu kita bisa udah apa ya, kayak nembak atau Wah, itu shooting. misalnya ya? dia bakalan jadi apa gitu Dari dari postur tubuh, dari bisa di usia segitu bisa ya. kelihatan gimana, tapi tetap 9 sampai 11. iya, tapi tetap nggak boleh spesialisasi terlalu dini. Jadi kita biarkan mereka ikut olahraga apa aja dulu yang fun, nanti Yang sekiranya mereka suka. yes, ini mereka fun dulu. Setelah itu mereka diajarkan, dikenalkan dengan program latihan. Mereka mulai berlatih, learning to train. Tapi di usia segini tuh udah banyak yang tanding juga. Nah, Ada, tapi cuma tujuannya tadi. Nah, tujuannya mereka tanding biar seneng. ya untuk senang ya. Biar bukan biar untuk menang. juara, Bukan. Nah ini, Jadi boleh tanding tapi kita nggak boleh maksain mereka untuk jadi juara. Kamu harus juara. kamu harus- iya belum saatnya. Iya. Itu beberapa juga masih beberapa salah persepsi lah coach ya. Seperti ya belajar gitu biar mereka lebih percaya diri gitu. Heeh. Gitu. Oke, fase ketiga tadi ya. Sekarang masuk ke fase keempat yaitu training to train. Train to train. Training to train. Jadi berlatih untuk berlatih. Dan dia tuh fokus di latihan ya sudah. Ini usianya 12 sampai 16. 12 sampai 16. 12 sampai 16 tahun ya. Iya. Sekali lagi, training to train. Jadi fokusnya berlatih tuh. Dia berlatih ya tetap di fundamental skillnya, skill-skill dasar keolahraganya, cabang olahraganya, meskipun dia menggeluti 2 cabang atau beberapa cabang tapi tetap dilatih semua. Iya. Dia dikenalkan lagi dengan banyak-banyak gerakan gitu. Teknik ya. Teknik. Oh iya, aku pernah dengar kalau misalnya usia-usia segini ini bagus-bagusnya anak untuk diajarin teknik dasar gitu. Iya karena dia Kayak membentuk sebuah pondasi, Yes. pondasi dasar. pondasi dasar tuh di sini 12 sampai 15. 12 sampai 16 lah, sekitar range gitulah. Karena memang di usia itu juga dia punya muscle memory yang kasarnya terbaik lah. Karena ada golden age tuh istilahnya. Iya, anak-anak SMP tuh rata-rata SMP ya itu. Iya, tuh. Iya, SMP SMP lah. tuh ini, misalnya mereka suka main bola tuh skill-skillnya udah pada bagus-bagus. Nah ini juga keterangan di sini adalah sport specific skill development. Dia udah mulai dikenalkan dengan sport specific drill. Basket ya ini mulai masuk ke fase apa namanya spesialisasi. Spesialis. Jadi dia mulai diarahkan ke cabur yang cocok dengan tubuhnya, dengan kondisi fisiknya, dengan dia maunya di apa. Mulai diarahkan. Iya, diarahkan. Yes, Kalau pengen diarahkan. pengarahan gini mungkin untuk orang-orang tua di rumah mungkin bisa manggil coach atau orang yang benar-benar Tahu paham lah. sama olahraga. Ya. Paham. Ya, misalnya dia apa ya? Kan di ilmu keolahragaan itu kan ada kayak misalnya otot merah, otot putih. Oh iya, misalnya. serabut otot. Anak ini lebih cocok olahraga ini. Nah, itu. Kalau dikasih olahraga ini dia Kurang cocok.
nggak bisa di apa ya? Maksimal lah, nggak bisa maksimal dicabut itu. Performa maksimalnya. Iya, ya. itu seperti itu bisa juga. Tapi juga emang orangnya juga harus tahu juga yang menyarankan Iya. seperti itu. Oke. Mulai dikenalkan sport specific skill development dan juga mulai dikenalkan latihan mental ya. Maksudnya dibentuk Mental mentalnya. training. Iya. Tapi juga di usia ini karena di usia SMP kalau di Indonesia kan sudah mulai beberapa kompetisi kan. Kompetisi Kompetisi gede, porprov iya, juga udah beberapa mulai cabur. masuk. Beberapa cabur kan sudah mulai ada anak SMP-nya kan. Iya. Renang itu kan masih muda-muda tuh. Itu juga ya apa namanya? Mungkin juga perlu ditekankan bahwasannya di usia segitu itu masih training to train gitu loh. Tapi kan faktanya di tempat kita anak SMP itu gencar-gencarnya untuk mengejar prestasi gitu. Nah, itu yang susah gitu. Akhirnya mereka latihannya cuma untuk biar menang, biar menang, itu. gimana caranya? Latihannya menang doang. Iya, soalnya kan sekarang kalau kalian berprestasi kalian bisa masuk ke sekolah Iya, impian betul. kalian SMA favorit itu udah bisa. kan, Japres. Padahal tujuannya adalah masih belajar. Masih belajar. Belajar ya. untuk berlatih. Nah ini. Oke, seterusnya fase ke berapa nih? Fase ke-5. 1 2 3 4 iya 5. Fase ke-5 yaitu training to compete. Iya, berlatih untuk berkompetisi. Nah, ini baru dikenalkan. Bersaing. Jadi di usianya sekitar 16 sampai 23 tahun. Duh, kok usia segitu baru diajarkan kompetisi gitu kan. Ya, kompetisi sebenarnya dari awal. Kalau misalnya kita ngomong belajar yang kita paham, itu emang udah dari awal, dari usia berapa tadi. Cuma kan untuk benar-benar kompetisi gitu loh. Benar-benar bersaing ya. Gimana mereka kalau kemarin tuh mereka diajari bagaimana sportivitas untuk membentuk karakter Ya, mereka. karakter dulu. Nah, kalau di sini mentalnya agar mereka menjadi atlet yang benar-benar atlet. Benar-benar kualitas. Ha-ha. Iya sih. Ya memang di kompet ini bersaing ini mereka juga diajarkan bagaimana cara bersaing dengan positif ya. Iya. Artinya mereka tuh membangun sebuah persaingan yang meskipun dalam tim juga tetap persaingan yang positif gitu. Diajarkan termasuk attitude juga meskipun di awal di fase fundamental juga diajarkan tapi mereka pasti mengingat-ingat lagi. Iya, benar. Jadi mereka mulai dikenangkan. Penekanan. Di biasanya kalau di usia segini kalau menurut buku ini yaitu sport event position specific physical conditioning. Jadi memang sudah mulai spesifikasi apa ya? Spesifik. Ya, spesifik. Physical conditioningnya. Nah, Kondisi fisiknya udah mulai dispesifikkan sesuai dengan kebutuhannya. Terus mulai juga posisinya mulai difixkan. iya, benar, posisi-posisi dan ini yang tadi tuh spesifikasi conditioning itu ini apa? Misalnya atlet lari mereka menguatkan otot apa aja, otot hamstring apa. atau apa, mulai spesifik lah Ya, yang itu. sesuai dengan kebutuhan cabang olahraganya. Nah, Dari hasil tadi rekomendasi tadi ya. Oke, jadi memang fase ke-5 yaitu training to compete. tapi banyak atlet-atlet kita yang usia segitu udah mulai turun. Iya sih, usia 16 sampai 23 itu. Udah kenal dunia malam dan lain-lain. Nah, ini kebanyakan nih karena memang udah ketemu enaknya gitu mungkin ya. Udah dapat duit atau Iya. ya terlalu manja lah gitu kayaknya. Bukan dari situ aja. Biasanya juga banyak atlet yang diporsir mulai dari usia remaja juga. Akhirnya nggak bisa dapat. Iya, nanti kedepannya mungkin nggak terlalu menjanjikan atau apa gitu biasanya gitu. Ya, benar. Oke, selanjutnya Tapi yaitu di usia segitu Apa train to compete itu udah mulai bisa ini ya, kayak mengincar juara. ya mulai Iya, mulai. bersaing untuk berjuara karena diajarkan persaingan tadi. Tapi juara itu bonus tetap. Iya. Yang penting kan bersaingnya dia masih ada tumbuh rasa bersaing dan dia pasti nanti di latihan Iya. ya tambah-nambah gitu kan. Oh, kok kurang nih berarti kemarin kalah sama si A, berarti aku harus nambah latihannya. Motivasi itu. Oke, selanjutnya yang ke-6 yaitu training to win. Training to win. Yes, training to win. Nah, ini Usia? baru dikenalkan pada usia 19 tahun. 19 tahun. Oh, kok iya. telat ya berarti ya? 19 tahun ya. 19 tahun itu emang kayak puncak gitu loh. Apalagi kayak yang saya tahu ya di olahraga tinju. Banyak petinju-petinju muda yang kayak meledak di usia segitu. Oke. Mereka
karirnya udah langsung naik aja gitu. Cepet gitu ya, langsung set gitu. Padahal kayak nggak pernah kelihatan dulunya. Padahal ya biasa-biasa tapi tiba-tiba langsung prestasinya keluar gitu. Iya, karena memang di usia segitu emang badan udah bener-bener diporsir gitu loh. Di-push bener-bener. Apapun latihannya ya diembat kalau umur-umur segitu. Tapi kalau kalian dari awalnya udah Persiapan dengan matang. enggak, dari tahap-tahap sebelumnya udah porsir duluan. Wah, Di itu. usia segitu kadang pensiun malah. Mungkin beberapa juga kalau saya sih malah cedera gitu kan. Iya, banyak kan yang lututnya. Ya lututnya udah kena cedera lutut, cedera meniskus, bahkan yang parah ACL gitu kan. Iya. Kan sayang banget tuh, harusnya dia bisa peak performance kan. Karena konsepnya adalah training to win. Iya. Latihan untuk menang. Latihan untuk menang. Biar dia menang ini udah masuknya ke prestasi sih. Jadi memang ya kita lihatlah atlet-atlet kita dengan luar negeri gitu kan. Iya benar juga sih. Ya Ronaldo aja masih usia 34 sekarang masih Masih kenceng gitu kan. Masih kenceng. Iya, sedangkan kita juga beberapa pemain udah pensiun. Tapi kita nggak bisa nyalahin pelatih juga untuk masalah seperti ini. Iya sih. Karena apa? Ini kan usia 19 sampai 23. Banyak kan atlet Indonesia udah pensiun di usia segini karena faktor ekonomi dan lain-lain. Kemudian apa ya, kompetisi kita di Indonesia nih beda sama luar negeri. Oke. Misalnya mereka kan pertama awal dari Porprov. Kamu bisa naik ke PON kalau bisa juara di Porprov. Itu pun nanti bakalan seleksi Dulu. Mereka udah mati-matian di sini. Porprovnya udah mati-matian nih. Nah, kemudian PON. Kalian harus juara PON. Baru masuk pelatnas. Kemudian main bagus terus, konsisten, baru masuk pelatnas. Nah, itu usianya biasanya 18 sampai 22 tahun. Usia segitu lah masuk pelatnas ya. Pelatnas. Nah, di sini nih mereka udah turun udah mulai turun. Performanya udah banyak turun, yang turun. Harusnya memang peak performance ya. Dan itu kalau kalian pelatnas kalian bisa jadi atlet terus. Kalau misalnya kalian nggak pelatnas, ya itu pensiun. Udah milih kerja iya. kayak. Nggak ada kompetisi. Kalau di luar kan misalnya kompetisi tinju tuh nggak kayak PON gitu, nggak kayak open. Oh, terbuka lebih banyak kompetisi gitu ya. Iya, siapapun bisa masuk gitu. Iya sih. Nggak, meskipun kamu udah juara, misalnya juara internasional ya, tingkatnya internasional, kamu masih bisa main. Iya sih. Ya, jadi apa ya, kompetisinya itu persaingannya merata gitu. Benar. Nah, di sini kita orang yang udah PON itu mereka kalau Porprov ya emang nggak boleh ya, tapi untuk pertandingan open ya mereka tetap bisa. Cuma kasihannya ini yang dari bawah ini. Pasti ya? hancur. Iya sih, memang susahnya emang dari bawah gitu. Oke. Gimana lagi kan? Ya, realitanya memang seperti itu ya di sini ya. Kita susah banget untuk nerapin yang benar. Harusnya bisa sih. Kalau persamaan persepsi itu ada satu ketemu titik yang memang satu persepsi, semua coach itu memang peduli kan dan gak keburu-buru pengen menang gitu kan. Nah kan masalahnya kalau atletnya menang kan coachnya juga ngangkat tuh. Iya sih. Iya toh, akhirnya kan ya mau nggak mau ya harus dibikin menang, maksudnya harus dipush biar menang gitu kan. Oh iya, adik kelas kita tuh angkatan 2020 ada yang juara renang nggak salah. Dia udah tingkat internasional sih, udah sangar 2 atau 3 kali gitu ngangkat bendera Indonesia di luar negeri. Tapi sekarang usianya berapa ya angkatan 2020? Sekarang kita 21. 18 lah. 18-an. Kuliah kan 18 nah, ya, itu 18. dia udah mulai cedera. Udah mulai cedera gitu ya. Padahal usia bisa lebih. Maksudnya emang mulai peak performance ya. Iya. Dan masih stabil gitu kan sampai. Harusnya di 19 itu dia udah jadi ini. Benar-benar kenceng ya. Nah, kita lihat aja lah ya, mungkin ya semoga aja prestasinya terus naik ya. Semoga kita harapannya seperti itu. Harapannya, tapi ya kembali lagi kalau misalnya pembinaannya mulai dari awal emang udah kurang baik ya. Kurang baik. Kurang benar. Wajar kalau misalnya dia cedera. Kan mereka atlet kan produknya tuh. Cedera itu wajar, tapi ada yang akut gitu loh. Sampai misalnya kalau udah kena lutut
Iya, cedera kronis. Jadi kronis sudah sampai lama. Misalnya ACL gitu. Ya, mereka akan terhambat gitu kan. Latihannya baik juga di performance-nya pasti turun gitu. Ya memang realitanya gitu sih, karena juga ya bawa Masih nama ada coachnya cedera. gitu, bawa nama coachnya. Ya mau gak mau emang ya coach harus punya rasa memang tanggung jawab gitu loh pada atletnya. Jadi memang atlet tak latih ini biar dia nanti belajar ini sesuai dengan acuan. Dasarnya saya ngelatih ini tuh ada dasarnya gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Active for Life. Artinya dia udah Active for Life ini udah umur ya bebas lah 19 ke atas. Pensiunan ya. Meskipun pensiun juga, meskipun dia gagal jadi atlet, tapi ketika sudah masuk ke fase ini, Mereka artinya masih tetap mereka sudah pola masuk hidup ke sehatnya masih tetap berjalan. masih pola hidup sehat, sudah masuk ke lifestyle mereka, Iya. healthy lifestyle seperti kita, healthy lifestyle. Iya, benar. Jadi olahraga itu nggak sekedar kayak ini aja, olahraga prestasi. Kemudian setelah itu kalian selesai banyak pengalaman atlet ya, selesai makan sesukanya, minum-minum, Yes, kena dunia malam karena banyak duit ya dari pertandingan. Akhirnya mati. Rusak. Akhirnya turun, buru kena duit dulu, seneng dulu. Nunggu susah dulu sih baru pengen turun. Banyak atlet yang kayak Iya, gitu. banyak kan juga attitude ya, itu yang penting nih, karena attitude itu sekarang mahal Bang. Atlet yang berattitude ya sekarang yang perlu digencarkan gitu. Percuma kalau dia udah profesional tapi attitude-nya ya kayak tadi lah, bahkan kaget mungkin kena pelatih asing ya. Kena pelatih asing Ntar yang disalahin pelatihnya terlalu keras gitu kan. Susah juga sebetulnya di pelatih. Indonesia ini susah. Susah juga ya. Karena netizen juga kita punya power gitu loh. Bener. Misalnya pembinaan atlet ya, misalnya kita ambil contoh timnas. Oke. Timnas ada salah satu orang timnas yang dipulangin. Nah, Oh ya, kemarin tuh ada. pasti banyak yang protes. Kok bisa gitu? Oh Bang? terlalu keras, padahal mainnya bagus gini. Nah, gimana caranya untuk jalanin sport science, jalanin Ya, program latihan bener tadi yang udah di kalau manage misalnya gitu lah. dia nggak bisa ngatur hidupnya gitu. Iya itu. Memang kan usia segitu juga atlet juga diberikan tanggung jawab gitu kan. Iya. Ya emang atlet kan dirinya lah. Namanya performa bakalan nurun kalau kalian nggak konsisten ya. Cuma Ya realitanya begitulah. kayak aku ya mending pensiun aja. Sekalian langsung totalitas ya. Daripada Iya, ngerugiin tim gitu kan. Nah, Ntar disalahin pelatihnya ya susah juga. Jadi antara pelatih juga dan atlet harus ada komunikasi yang baik. Biar sinkron dia maunya di mana gitu kan. ya. Pelatih mau latih apa, juga atletnya juga diedukasi biar dia tahu latihannya itu tujuannya untuk ini biar nggak salah gerakan gitu. Kita ini banyak banget atlet di Jawa Timur ya. Khususnya di bela diri, wushu, muay thai, tinju. Ada salah satu camp di daerah Jawa Timur. Ya kita samarin aja. Soalnya agak susah juga kalau kita mau langsung sebutnya. Atletnya tuh banyak banget yang bagus banget pas masih usia muda. Usia muda nih. Usia 11 sampai 16 tahun. Kemudian ketika usia 17, 18, 19 atletnya hilang. Entah kemana. Padahal menurutku waktu Mudanya bagus. mudanya itu bagus banget. Tapi Kayak udah kelihatan, oh ini bakalan jadi juara. prospek nih ya. Mm-mm. Prospek. Ini bakalan. Ternyata ada salah satu atletnya Bilang. yang ngomong dia pindah camp juga sih, pindah cabang olahraga. Nah, dia termasuk salah satu atlet yang menurutku tekniknya terbaik sih Salah di satunya. antara yang lain. Oke. Nah itu aku tanya, kamu kenapa pindah dari camp ini? Oke. Ya mas mulai ngawur kabeh latihannya. Oh, nggak terprogram gitu. Ah. Asal-asalan pokoknya keras gitu. Lah terus, apa gitu katanya aku lo habis patah. Patahnya di mana? Pertandingan? Enggak, aku patahnya pas latihan. Usah. Patah lengan. Oke. Patah lengan. Gimana? Sampai patah ya, latihan doang loh ya. Cuma latihan. Cuma latihan loh. Berarti dia pun umurnya sekarang masih kelas 3 SMA. Umur berapa? Masih muda tuh, mungkin 17 lah. Udah maksa banget. Atletnya juga ada satu lagi cewek itu bagus banget, tapi
setelah dia masuk kuliah nggak berkembang lagi, Udah stuck dia. stuck. Akhirnya harusnya dia bisa peak ya. Malahan dia kalah sama adik-adiknya. Set. Harusnya dia bakalan bisa prestasi. Iya, Kuliah itu tapi kan kita nggak gitu. tahu adik-adiknya juga ini Bisa mungkin berlanjut ya? dilatihnya lebih, Keras kan. iya lebih keras lagi, padahal umurnya masih seusia kelas 3 SMP. Ya itu yang susah. Ya parah banget sih. Itu kan. Itu dalam arti ya saya sebagai coach kalau dibedah lagi, detail lagi, sebenarnya tanggung jawabnya besar banget. Iya, muridnya tuh banyak banget. Se-Jawa Timur yang punya murid paling banyak bela diri Coach di itu camp tadi. itu. Iya. Camp itu tadi. Heeh. Karena mungkin prestasinya ya, usia segitu dia udah, maksudnya campnya tadi terkenal jadi banyak. Prestasi. Ya karena banyak apa namanya anggotanya Iya. usia SMP udah banyak prestasi mungkin marketingnya di situ. Di Porprov mereka ya menurutku merajalela sih, tapi atletnya hanya satu yang tembus PON, itu pun dia nggak latihan mulai kecil dari situ. Oh, jadi cuma Dia transisi udah aja. seusia kita kemudian masuk di sana bisa masuk PON. Itu pun nggak murni seleksi. Iya ada bantuannya. Mm-mm. Iya, iya realitanya seperti Kemana semua gitu loh. Kadang mereka tanding tuh bawa 60 orang, 7. itu. Sampai segitu ya? Iya, dibagi-bagi ke daerah lain yang butuh atlet ini, pakai atletku. Wah. Agen nih? Hah? Sampai agen ya? Iya kayak agen atlet gitu. Tapi nggak ada gitu yang kelihatan di Puslada, di Platnas. Harusnya bisa dengan potensi seperti itu lebih bisa dapet yang Puslada Iya. minimal lah. Bibit men. Bayangin aja 60-70 orang tuh. Pasti ada beberapa lah seenggaknya yang bisa masuk di Puslada gitu. Harusnya Ada beberapa sih yang masuk tapi ke kick semua. kick semua karena udah tahu Puslada latihannya seperti apa dan Iya. mungkin di riwayat cedera atau apalah. Pusladanya juga pakai pelatih dari Thailand di cabang olahraga itu ya. Ya pelatihnya lebih tahu. Nggak kepake semua. Ya karena nggak sesuai. Iya bukannya aku jelek-jelekin ya. Tapi yang mereka bisa masuk di Puslada itu nggak murni sih. Sekarang ya. Dia nggak murni kayak bener-bener dari prestasinya dia masuk. Dulu emang bagus. Tapi pada saat ada seleksi seperti itu mereka nggak terlalu terbuka dari pihak Coach Pengprov, staffnya, pengprovnya juga, coaching iya. staffnya juga. iya Ya, dimasukin aja cabang olahraga ini, cabang olahraga ini. Iya kalau itu ya pasti susah juga sih kalau minimal itu mungkin ya faktor titipan atau apalah. Titipan ya, benar titipan. Ya males juga jadi atlet kan. Akhirnya ngapain gitu latihan susah-susah Iya, gitu. kasihan yang mereka bener-bener kerja keras. Nah itu juga. Kemudian ke kick. Akhirnya nggak masuk Puslada gitu kan. Ya, Sekarang kalau kalian nggak punya orang dalam susah. itu yang bikin nggak maju mungkin ya. Heeh. Ya mungkin seputar video apa namanya bahasan ini udah selesai ya. Iya. Terlalu panjang kita juga. Tapi memang penting sih masuknya. Iya. Beberapa juga biar coach juga tahu gitu loh. Ada Orang tua acuannya tahu, juga orang tua coach tahu, atlet tahu. atletnya juga tahu. Biar juga ketemu suatu titik sinkron, titik temu lah. Dan juga nanti atletnya bisa benar-benar peak performance, benar-benar apa yang dia dapatkan itu bisa maksimal sesuai dengan usianya ya. Yang tadi ini kita cuma bahas tentang usia ya. Mungkin kalian yang tadi itu di awal bisa minta filenya. Ya mungkin kalau yang ingin filenya kalian bisa DM Instagram kita di Sport Performance. Itu di apa namanya di bawah ada linknya. Dan juga barangkali kalian bisa juga komen di kolom komentar ya. Iya, email. Email kalian bisa kalian cantumin di situ. Oke, mungkin itu aja ya dari rumah ya. Iya. Ada lagi kayaknya. Kayaknya kak, Udah. kalau saya mau marah-marah nih nggak enak. Nggak cocok marah saya. Ini cocoknya senyum gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai terakhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, baik coach, atlet maupun orang tua yang nonton ya. Ya, benar. Maupun insan olahraga semua yang nonton, biar kita juga apa namanya bisa ketemu lah, ada gambaran juga, oh ternyata seperti ini tuh, ada ilmu seperti ini. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan sampai jumpa.